Kepulan asap tebal menyelimuti apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan siang tadi. Asap tebal hampir menyelimuti seluruh area parkiran dan sejumlah tower apartemen Kalibata City. Dari keterangan salah satu warga, sempat terjadi kebakaran di salah satu kios penjual makanan yang berada di area Mall Kalibata City. Kebakaran bisa diatasi pengelola apartemen sehingga tak sampai membesar dan membahayakan penghuni apartemen maupun pengunjung mall. Tapi udah kelar, tadi itu Badwir datang telat udah 2 jam yang lalu lah. Baru datang, agak lambat kali. Berarti itu yang terbakar itu di mallnya atau apartemen? Di dalam mall ya bawah. Ada orang tadi ngomong ojek online dari bawah, ngomong ke saya, katanya bilang dekat karaoke Dino, ngomong gitu. Berarti itu tempat salah satu tempat karaoke ataupun restoran? Ya dekat restoran itu. Oh gitu ya. Mall karaoke Dino kan di bawah. Jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini, yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Tangannya di depan. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Ada apa pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok ya mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu bang Yos tuh kayak gini yang mulia. Ih pak, kenapa? Ada apa pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya. Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban. Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan. Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia pegang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Riki dan saudara Kuat? Saya tidak tahu mereka di belakang saya soalnya yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama Om Kuat yang Om Kuat ngantar pertama itu yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC yang mulia. Kan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Udah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Ya, Tuhan kalau bisa, ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan. Bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya,
Ya, Om, Ibu udah turun Om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia, ART. Om, Ibu udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker. Saya masuk lagi saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Riki, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat. Saya langsung naik yang mulia. Enggak. Ainus Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Barada Richard Eliezer untuk pertama kalinya menjadi saksi di persidangan lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Majelis Hakim akan mendengarkan keterangan dari 3 terdakwa kasus ini, yaitu Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Majelis Hakim menguji keterangan masing-masing terdakwa secara silang untuk mendapatkan fakta terkait kejadian pembunuhan Yosua Huta Barat. Dari keterangan Eliezer, ditemukan fakta bahwa Ferdi Sambo sering pisah rumah dengan istrinya dan lebih sering pulang ke rumah di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Saya cuma pengen tahu apa sih, kan tadi kalau memang alasannya cuma karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka itu loh? Siap, untuk alasan lainnya saya kurang tahu yang mulia. Kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya, hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara Siap FS. yang mulia. Saudara tidak tahu, tapi memang kebiasaan seperti itu. Memang kebiasaan seperti Itu itu. berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain? Izin yang mulia. Mengenai kebiasaan FS pisah rumah dengan saudara PC, itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain? Ketahui sendiri yang mulia, karena saya juga kan naik piket yang mulia. Ajudan lain juga bercerita hal sama? Iya yang mulia, tahu semua yang mulia. Tahu yang semua. Siap yang mulia. Karena beberapa keterangan saksi kemarin membantah kalau saudara FS itu pisah rumah dengan saudara PC. Siap yang mulia. Keterangan Eliezer berbeda dengan keterangan saksi lainnya yang membantah fakta bahwa Ferdi Sambo tidak tinggal serumah dengan istrinya Putri Chandrawati. Namun keterangan Eliezer membuktikan bahwa Ferdi Sambo lebih sering pulang ke rumah di Jalan Bangka daripada ke rumah Saguling bersama Putri Chandrawati karena kerap pulang larut malam.
Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Selasa kemarin diwarnai insiden kedatangan seorang wanita yang mengaku mengidolakan Ferdi Sambo. Wanita bernama Syarifah Ima Syahab tiba-tiba maju ke depan ruang sidang dan mendekati Ferdi Sambo. Wanita yang mengenakan pakaian bergambar Ferdi Sambo ini juga membawa tas yang mulanya ingin ia serahkan kepada Sambo. Tak lama kemudian, petugas keamanan membawa Syarifah keluar sidang. Usai aksinya viral di media sosial, Syarifah menyampaikan permohonan maaf. Ia mengaku tidak mempunyai niat buruk. Mbak dari Assalamualaikum, saya Syarifah Ima Syahab meminta maaf atas kejadian tadi siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya tidak ada niat atau maksud apapun. Saya hanya ngefans sama Pak Ferdi Sambo. Terima kasih. Aksi Syarifah ini mengundang komentar negatif warganet. Sejumlah warganet menilai aksi Syarifah bisa mengganggu jalannya sidang dan seorang dalang pembunuhan tak layak diidolakan. Bawa kendaraan boncengan roda 2. Inilah detik-detik saat evakuasi 2 orang pelajar SMKN 2 Monosari yang terseret arus banjir di Dusun Sokoliman, Desa Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta, Rabu pagi. Kejadian berawal ketika kedua pelajar itu hendak berangkat ke sekolah sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kawasan jembatan Sokoliman terendam banjir dengan arus yang cukup deras. Dua pelajar yang nekat menerobos banjir menggunakan sepeda motor akhirnya terseret banjir. Beruntung korban terseret ke pepohonan kayu putih yang membuat keduanya bisa berpegangan. Warga, relawan BPBD dan Basarnas bahu-membahu mengevakuasi kedua korban menggunakan tali yang diikat ke tubuh relawan hingga kedua korban bisa diselamatkan. Dia berangkat berboncengan menggunakan kendaraan melintas di kali ini, terus kondisi bocah pelajar tadi berangkat hanyut di kali ini. Untuk tadi sudah dievakuasi bersama warga masyarakat sekitar dengan menggunakan alat seadanya, juga dibantu teman-teman dari BPBD. Dua korban selamat tanpa mengalami luka dan sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Dua jenazah korban helikopter milik Polri yang jatuh di perairan Bangka Belitung diserahkan ke pihak keluarga hari ini. Kedua jenazah yakni kopilot atas nama Bribda Hoirul Anam dan mekanik Bribtu Lasminto tiba di landasan udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Rabu pagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jenazah. Prajurit meninggal di tempat tugas adalah kehormatan penting. Dan karena itu tentunya kami mendoakan untuk almarhum menerima tempat yang terbaik di sisinya, dan keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan. Saya mohon doanya dari teman-teman media untuk satu anggota kita yang saat ini masih kita cari, mudah-mudahan segera bisa ditemukan karena memang kondisi di lokasi pencarian cuacanya masih sangat buruk. Selanjutnya, jenazah Bribtu Lasminto langsung dibawa ke rumahnya di Serang, Banten. Sementara jenazah Bribtu Hoirul Anam dibawa ke Magetan, Jawa Timur. Sementara itu, satu korban atas nama Aibda Joko Mudo ditemukan Selasa malam dalam kondisi meninggal dunia. Maka masih ada satu korban lagi yang belum ditemukan, yaitu AKP Arif Rahman. Tim Liputan iNews melaporkan. iNews Prime malam hari ini. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 15 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Kepolisian, TNI AL, dan BPBD memperluas area pencarian korban helikopter P1103. Hari ini pencarian difokuskan ke area tenggara dari area lost contact untuk mencari korban dan sisa-sisa badan helikopter. Untuk mempermudah pencarian, tim SAR menggunakan alat scan sonar dari TNI Angkatan Laut. Pencarian masih tetap sama, cuman ditambah dengan area wilayah tenggara. Wilayah tenggara dari perairan daerah Pulimau ke tenggara lagi. Kita harapkan begitu. Untuk lebih jelasnya nanti kita lebih melihat daripada hasil penginderaan dari sonar yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Hingga kini total sudah ada 3 korban meninggal dunia yang telah ditemukan, yaitu Aibda Joko Mudo, Bribtu Lasminto, dan Bribda Hoirul Anam. Sementara 1 korban lainnya atas nama AKP Arif Rahman Saleh masih dalam pencarian. Pada pencarian di hari keempat ini, tim SAR gabungan menurunkan 11 kapal untuk menyisir area yang diduga menjadi titik badan helikopter berada. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli, iNews melaporkan. Bukti-bukti yang ditemukan penyidik di lokasi kejadian saat ini terus diselidiki untuk mencari penyebab dan motif kematian 1 keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Selain kertas mantra dan kemenyan, penyidik juga menemukan buku-buku lintas agama. Mantra dan kemenyan diduga kuat berkaitan dengan aktivitas ritual yang dilakukan keluarga korban. Hasil penyelidikan psikologi forensik juga menyebut adanya aktivitas ritual yang rutin dilakukan para korban. Sementara itu, anak korban Dian yang juga ditemukan tewas di dalam rumah berdasarkan hasil pemeriksaan menjadi orang terakhir yang meninggal dunia. Jenazah Dian berada di samping ibunya sambil memeluk guling. Sementara jenazah ibunya sudah menjadi mumi karena masih awet. Sejak kasus ini terkuak, polisi juga telah memeriksa 2 anak dari pasangan lansia yang tewas. Keluarga ini ternyata memiliki 2 anak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Selain 2 anak korban, polisi juga memeriksa petugas keamanan kompleks dan petugas PLN sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih tersedia 2 kemungkinan bagi saya. Jadi walaupun saya kemarin melansir teori tentang hari akhir, hari kiamat gitu ya, di mana kemudian orang mempersiapkan diri mengikuti kiamat tersebut dan dan bahkan mati ya dengan cara yang aneh gitu ya. Dan boleh kita bilang bahwa berbagai hal-hal yang bersifat mistik ditemukan di sekitar TKP itu adalah dalam rangka untuk mengantar mereka menuju kematian. Itu satu teori. Tapi saya membuka kemungkinan teori yang kedua, yakni bahwa hal-hal yang bersifat mistik dan ritual itu juga kemungkinan berkaitan dengan upaya untuk hidup, upaya untuk mempertahankan hidup, upaya untuk tetap eksis di dunia. Jadi mirip dengan agama-agama yang dipercaya oleh banyak orang di dunia, yakni bahwa dengan orang percaya pada
pada Tuhannya dengan Tuhannya masing-masing, maka kita mengharapkan hidup di dunia ya dalam kondisi ya blessed ya, diberkati atau terberkati, tentu dengan cara masing-masing ya. Maka dalam hal ini saya membuka kemungkinan dua tadi, ritus itu dalam rangka untuk hidup ya, dalam rangka untuk bisa bertahan hidup, atau yang kedua adalah ritus dalam rangka untuk mati tadi. Nah, kemungkinan ini sama-sama kuatnya, mengingat kalau mengacu pada temuan dari APSI4 bahwa pada tubuh dua jenazah yang baru saja yang meninggal belakangan, tubuh Dian dan tubuh Budianto kalau nggak salah namanya ya, itu sebetulnya ditemukan hal-hal yang mengindikasikan bahwa keduanya itu berusaha untuk hidup, berusaha untuk bertahan hidup, cuman entah kenapa kemudian lalu tidak berhasil dan akhirnya meninggal. Demikian. Oke, Pak Adrianus, banyak orang yang menganut sistem kepercayaan tertentu, kemudian percaya akan hal-hal tertentu. Apa menurut Anda faktor utama yang membuat sebuah keluarga ini bisa sampai terdorong melakukan hal seperti ini? Saya kira tiga hal. Yang pertama tentu dalam hal ini yang bersangkutan itu menjauhkan atau jauh dari agama-agama besar di Indonesia misalnya. Sebab agama-agama besar di Indonesia itu sebetulnya menyediakan ya jalan untuk itu, jalan untuk percaya mengenai bisa sejahtera di dunia dan juga bisa sejahtera dalam kehidupan setelah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, nampaknya juga ada memang kepribadian terutama dari Budianto yang memang suka dengan cara-cara yang bersifat mistis itu, ya. Jadi percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis, yang dengan dunia gaib, gitu ya. Itu nampaknya ada pada kepribadian yang bersangkutan. Dan yang ketiga nampaknya juga karena tadi bahwa di antara empat jenazah ini, empat almarhum ini, masing-masing memiliki kepribadian yang klop satu sama lain. Ada pribadi yang begitu seperti dominan, yakni pribadi Randy kalau nggak salah, ibunya yang pertama kali meninggal, yang kemudian lalu sudah jadi mumi. Ada pribadi yang begitu dependen seperti halnya pribadi Dian. Ada pribadi Rudianto yang dominan juga. Dan juga kemudian pribadi Rudianto yang kemudian percaya pada hal-hal yang mistik tadi. Nah, empat ini ngeklik nih, sehingga kemudian bisa bertahan sedemikian rupa, bahkan sampai mati. Demikian. Ya, Pak Adrianus, apakah ada kemungkinan keluarga di Kalideres ini mengikuti suatu perkumpulan? Artinya ada keluarga lain yang juga meyakini kepercayaan tertentu, sehingga dikhawatirkan bisa melakukan hal yang sama. Apa yang harus dilakukan agar tidak ada korban serupa? Ya, sejauh ini sih kelihatannya indikasinya hanya ada pada Rudianto saja ya, yang merupakan ipar dan meninggalnya boleh dibilang paling akhir. Tapi apakah kemudian lalu yang bersangkutan juga lalu memaksakan, menginfluence yang lain juga untuk kemudian percaya, itu kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, betul sekali bahwa jangan-jangan ini bukan keyakinan individual saja, tapi ada kelompoknya di luar sana yang kemudian sebetulnya me-encourage, yang mempengaruhi si Rudianto untuk kemudian mengembangkan keyakinan itu. Dan lebih lagi daripada itu sekali Pak, bahwa jangan-jangan kemudian ada guru, ada guru yang kemudian lalu menghancurkan, tapi tetap pada dua hal ya. Pertama, agar percaya pada hari kiamat, hari yang terakhir itu, atau sebetulnya mempergunakan kepercayaan ini untuk bertahan hidup. Nah, mana yang benar arahnya saya belum tahu. Demikian. Oke, Pak Adrianus, kita tahu kasus ini kan sudah lumayan panjang begitu berjalan penyelidikannya. Kemudian tadi Anda katakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkumpulan dan gurunya dalam tanda kutip. Nah, apakah menemukan perkumpulan ini kemudian mengurai siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya bisa menguraikan benang kusut dari kasus ini, Pak Adrianus, menurut Anda? Saya kira dengan pemberitaan seperti ini itu pada dasarnya berupa informasi ya, yang kemudian lalu akan mengundang anggota masyarakat untuk juga speak up, ya, bertanya, berkomunikasi tentang jangan-jangan di sekitar mereka ada muncul seperti itu, atau jangan-jangan mereka pernah jadi semacam korban yang tersesat dan kemudian diajak oleh kelompok-kelompok seperti ini, siapa tahu ya. Makanya kemudian lalu pemberitaan seperti ini penting ya untuk membuat lalu kemudian ada informasi yang lalu masuk kepada polisi dan kemudian dari situ polisi bisa mengembangkannya menjadi satu tindakan. Jadi saya kira terima kasih kepada iNews dan atas usahanya untuk memberitakan hal ini. Begitu. Ya. Kemudian bagaimana ciri seseorang atau suatu kelompok yang meyakini suatu kepercayaan yang tidak lazim dan apa yang harus dilakukan agar tidak ada lagi ritual-ritual serupa yang kemudian menelan korban jiwa?
Ya agak repot ya, karena biasanya kelompok seperti ini mengambil jarak ya, atau gampangnya disebut sebagai eksklusif dari pergaulan, dari komunikasi dengan dunia luar. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kita juga menganggap bahwa yang eksklusif itu memang merupakan kebiasaan yang bersangkutan karena sudah lama misalnya kan. Wah, memang orangnya begitu, nggak pernah mau menyapa orang gitu ya. Nah, hal mana itu bisa saja karena memang kepribadiannya, atau bisa juga karena ajarannya. Nah, ini kan jadi soal nih. Nah, untuk itu maka menurut saya memang dalam hal ini RT, RW perlu sensitif ya, proaktif ya, ketika kemudian ada anggota di RT masing-masing yang kemudian tidak membangun komunikasi dengan minimal dengan tetangga sebelah. Puluhan pengemudi ojek online ini lari kocar-kacir melihat petugas Dinas Perhubungan datang ke kawasan Plaza Kenari Senen, Jakarta Pusat. Pengemudi ojol kabur agar kendaraannya tidak ditahan. Namun sebagian pengendara yang memarkirkan kendaraannya di trotoar dan jalur sepeda harus pasrah karena sepeda motornya diangkut ke atas truk Dinas Perhubungan. Dari lokasi Jalan Keramat Raya, Jakarta, petugas berhasil menjaring 8 unit sepeda motor yang selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Jalan lintas Provinsi amblas 80 meter. Eksekusi lahan dinilai ada kejanggalan. Seratus atlet para layang ikuti lomba Kejurnas Seri 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel, Jumat 2 Desember 2022. Selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya ke layar televisi Anda. Saya Agun Prisma. Kita awali informasi pertama pemirsa. Diguyur hujan berhari-hari, jalan lintas antar provinsi Sumatera Selatan Lampung yang juga jalan pariwisata menuju kawasan Danau Ranau amblas sedalam puluhan meter. Longsor yang telah memakan badan jalan hingga separuh tersebut jika tidak segera diperbaiki diprediksi akan putus.
Tingginya curah hujan yang berlangsung 4 hari berturut-turut menyebabkan ruas jalan lintas Provinsi Sumsel Lampung, tepatnya di Desa Simpang Sender Selatan, Kecamatan Buai Pematang, Ribu Renau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, longsor. Longsor tersebut menyebabkan badan jalan tergerus hingga 6 meter dengan kedalaman mencapai 80 meter hingga menyebabkan jalan nyaris putus. Hanya dapat dilalui pengguna motor dan 1 kendaraan mobil. Pada tahun sebelumnya, jalan lintas ini juga pernah mengalami longsor dan diperbaiki dengan menghabiskan dana hingga 11 miliar rupiah lebih yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumsel tahun 2021 lalu. Kini jalur transportasi dari arah Kecamatan Muara II menuju daerah kawasan wisata Danau Ranau serta Kabupaten Lampung Barat Lampung dan sebaliknya terancam terisolir. Tolong untuk pemerintah Sumatera Selatan ini diperhatikan ini. Sejauh ini yang Bapak ketahui Pak, Bapak warga sini Pak ya? Iya. Sudah berapa lama ini Pak kejadian ini Pak? Hampir setengah tahun ini. Berarti tidak ada ini Pak sama sekali perhatian gitu Pak ya? Belum. Ini belum. Sekarang Dinas PU Provinsi sedang melakukan pelebaran, tanggap darurat, melakukan pelebaran di sisi kanan jalan. Yang paling memungkinkan itu ditimbun per layer sepanjang 45 meter ke bawah. Ke bawah. Jadi rencananya ketika itu sudah selesai, jalan ini di titik ini dilakukan pelebaran. Begitu. Untuk besaran anggarannya sendiri Pak berapa? 2023 22 miliar. 22 miliar. Pemprov Sumsel menghimbau warga bersabar hingga jalan dapat diperbaiki kembali. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang di Jalan Residen Abdul Rozak, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Selasa siang sempat diwarnai ketegangan berbuntut panjang. Putusan eksekusi dinilai janggal, pasalnya banyak warga akan ajukan gugatan balik. Buntut dari pelaksanaan putusan eksekusi tanah oleh Pengadilan Negeri Palembang di Jalan Residen Abdul Rozak, Kelurahan 8 Ilir Timur 2 Palembang, milik termohon Kosim Kotan, pihak tergugat akan tuntut balik pihak termohon. 3 pihak tergugat yang menduduki lahan seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Jalan Abdul Rozak tersebut salah sasaran. Menurut pihak tergugat, ketiga mempunyai surat sertifikat hak milik. Fahidin Bujamin, Majik Ahmad, dan Haryanto, pemilik objek tanah yang tereksekusi salah sasaran. Bidang tanah yang dilakukan eksekusi kemarin, itu ada pemiliknya, ada sertifikatnya, ada tiga sertifikat di atas bidang tanah tersebut. 096, 097, dan 098 atas nama Haryanto, Fahidin, dan Majik Ahmad. Apa luasnya? Luasnya ya? Luas itu kurang lebih hampir keseluruhannya 5.000. Dari yang 10.000 ini eksekusi, iya. Itu separuhnya punya klien kita. Semuanya kemarin, yang diukur dari depan. Sebetulnya perkaranya sudah lama sekali, berdasarkan putusan pengadilan 2011, ya 2011 dilanjut oleh PT 2012 dan kasasi 2013, bahkan ada PK tahun 2016. Sehingga untuk pelaksanaan putusan itu keluar penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor 41 PDTS 2015 PN Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sangka banding proyek terjadi di Ogan Komering Ulu Timur pada pekerjaan rehab Jalan Tuan Ulung dengan anggaran 1,9 miliar rupiah. Sangka banding melibatkan 2 perusahaan konstruksi. Dua perusahaan konstruksi yang berkompetisi pada tender proyek rehab Jalan Tuan Ulung yang berada di BK 9 Kabupaten Oku Timur sampai di proses sangga banding. Penawaran terendah CV Franky digugurkan di tahap awal tender proyek oleh tim 3 Pokja. Pemilihan bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Oku Timur dengan alasan tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis sehingga ditunjuklah CV Dwi Putra Gemilang sebagai pemenang tender. CV Franky melakukan
Sangga karena tidak puas dengan alasan pengguguran dari pihak tim 3 Pokja setelah melakukan Sangga serta mendapat jawaban dari tim 3 Pokja dengan dasar pengguguran. CV Franky menyampaikan dokumen tenis nama penyedia tidak sesuai. Setelah CV Franky evaluasi mandiri, penyampaian pada dokumen RKK salah pengetikan nama perusahaan yang seharusnya Franky menjadi Franky. Menurut aturan salah ketik pada nama perusahaan tidak menggunakan tender. Proses tender terbuka persebaran diikuti beberapa peserta. Tentu dalam suatu tender itu kan ada pemenangnya. Yang bukan pemenang merasa itu tidak tepat, hanya mereka menggunakan Sangga banding. Kalau Sangga banding itu ditujukan ke pengguna anggaran. Pengguna anggarannya kemana itu Pak? Berarti? Itu dalam hal ini PU. Pihak Pokja 3 Kabupaten Oku Timur menepis adanya kelalaian dari pihak manapun dalam penentuan tender proyek meski beredar isu bernada negatif di kalangan kontraktor. Dari Oku Timur, Jatmiko iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi Sumsel juara umum FHQN ke-27 tahun 2022. Sesaat lagi. Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel.
Sumatera Selatan kembali meraih juara umum pada Festival Seni dan Kasida Nasional ke-27 tahun 2022. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan syukur atas perolehan prestasi Sumatera Selatan. Herman Deru juga berpesan agar para kafilah tidak terlena dalam dan star syndrome agar tetap dapat mempertahankan prestasi yang diraih saat ini. Didampingi Sekda Sumsel dan Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri langsung penutupan seremonial Festival Seni dan Kasida Nasional ke-27 tahun 2022 di Komplek Asrama Haji Palembang di Jalan Lejen Harun Sohar, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Penutupan Festival Seni dan Kasida Nasional ke-27 tahun 2022 diawali dengan tari rindu binaan Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan dengan alunan musik religius berbalut busana muslim. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan rasa syukur atas perolehan prestasi yang digapai kafilah perwakilan Provinsi Sumatera Selatan hingga mengantarkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai juara umum dalam ajang Festival Seni dan Kasida Nasional ke-27 tahun 2022. Herman Deru juga berpesan agar para kafilah perwakilan Sumatera Selatan tidak terlena dengan perolehan prestasi yang telah dicapai, tidak membuat star syndrome. Justru perolehan yang dicapai akan diuji saat Sumatera Selatan kembali mengikuti ajang serupa pada tahun 2023 mendatang di Provinsi Jawa Tengah. Bolehlah kita bergembira, tentu bersyukur menjadi pemenang, tapi predikat sebagai pemenang ini akan diuji nanti di Jawa Tengah. Jadi teruslah berlatih, jangan sampai kita teledor atau istilahnya star syndrome. Jangan kita menjadi orang yang terlena dikarenakan predikat juara itu. Ajang ini sebagai sarana silaturahmi masyarakat Indonesia dari berbagai provinsi karena 330 kafilah berasal dari 22 provinsi di Indonesia yang mengikuti ajang tersebut. Festival ini adalah ajang untuk mempererat ukhuwah kita dengan membawa seni qasidah tentunya. Melalui kesempatan ini pula saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh panitia dan jajaran dan juga pengurus Laski se-Indonesia yang hadir pada Festival Laski Nasional ke-27 tahun 2022 ini. Yang terdaftar berasal dari 22 provinsi se-Indonesia dengan total kafilah sebanyak 330 orang. Cabang perlombaan pada Festival Seni dan Qasidah tingkat nasional, bintang vokalis dengan kategori anak, remaja, dan dewasa, fashion show, dan nasib. Penutupan ajang Festival Seni dan Kasida Nasional ke-27 tahun 2022 yang digelar selama 3 hari menghadirkan bintang tamu penyanyi religius Al-Nur Rafiq Lil Firdaus yang lebih dikenal dengan Opik. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan satu rumah semi permanen di Jalan Kopral Paiman, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju pada Selasa 29 November 2022. Akibat dari kebakaran ini, 5 keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Wawako pun menyampangi sekaligus memberikan bantuan serta membantu kepengurusan surat-surat berharga. Korsleting listrik kembali menjadi pemicu kebakaran. Kali ini satu unit rumah semi permanen di Jalan Kopral Paiman, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju, ludes dilahap si jago merah. Akibatnya 5 kepala keluarga kehilangan harta maupun tempat tinggal dan kini hanya tersisa puing-puing serta duka mendalam bagi para korban. Orang nomor 2 di Kota Palembang pun bergegas menyambangi lokasi kejadian dan memberikan bantuan untuk para korban. Para korban berharap membangun kembali tempat tinggal mereka serta kemudahan saat mengurus surat-surat penting yang hangus terbakar.
Wawako Fitrianti Agustinda memastikan seluruh kepengurusan surat menyurat aman. Dirinya telah menyiapkan petugas yang akan mengurus semuanya. Terkait keinginan dibangunkannya tempat tinggal untuk para korban, Wawako akan berupaya mencarikan donatur. Pada pihak keluarga kami sampaikan bahwa mereka tidak menjalankan musibah ini sendirian. Tentu kami akan bersama-sama untuk membantu, dan tadi sudah kita sampaikan juga surat-surat penting ya, ataupun mungkin kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi kita akan coba upayakan. Dan tadi juga bantuan sudah kita berikan kepada pihak keluarga, dan nanti setelah list line polisi ini kita dari pihak kepolisian membongkar, maka kita akan coba upayakan untuk membersihkan puing-puingnya sih dari kebakaran. Kan aku ngojek, waktu balik dari ngojek itu nyampe di rumah, bisa api itu keluar jendela kan. Nah, pas aku lihat itu, aku cepet-cepet langsung buka rumah aku yang di bawah, selamatin yang bisa diselamatin itu cuma TV sama ini. Surat rumah, sertifikat. Jadi seluruhnya tidak selamat ya, Mbak? Tidak selamat. Ini rumah. Wawako menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati dan mengantisipasi kebakaran. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, lolos menjadi peserta pemilu 2024 mendatang, DPD Partai Perindo Kota Palembang bergerak cepat melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh DPC Partai Perindo Kota Palembang guna menyusun strategi penguatan partai ke tingkat RT. Tujuannya untuk meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPC Partai Perindo Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Imran Salam, mengundang para kader dan bacalek Dapil Sukarami untuk melaksanakan rapat koordinasi persiapan percepatan penguatan struktur kepengurusan DPC untuk menyusun strategi kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Sekretaris DPD Partai Perindo Kota Palembang, Zamsul, memberikan dorongan kepada pengurus DPC melakukan persiapan menyusun strategi ke tingkat kelurahan dan tingkat RT untuk menghadapi dan meraih kemenangan pada pemilu 2024. Ia menekankan semua kader partai terus berjuang memajukan Partai Perindo di Kota Palembang. Berkaca pada pemilu 2019, DPC Perindo Sukarami yang merupakan Dapil 2 dengan suara terbanyak di antara beberapa kecamatan di Kota Palembang kini sudah terbentuk di tingkat kelurahan yang siap memenangkan perolehan suara. Sekarang kami sedang membahas struktur ranting nanti. Sekarang sudah mendapat 4 ranting, antara lain Sidodadi, Jambi, Sukarami. Itu Dan akan dikembangkan terus, Pak ya? Akan dikembangkan, seperti mungkin dia bisa membantu. Keinginan ke depan ya sekarang ini ya lebih efektif, lebih ini untuk di kelurahan itu yang kita kuatin dulu untuk di kelurahan dulu, kita fokus di kelurahan di Kecamatan Sukarami. DPC Perindo Sukarami Kota Palembang optimis dapat meraih kursi legislatif di DPRD Kota Palembang. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi 100 atlet para layang ikuti lomba Kejurnas Seri 5. Tetaplah di iNews Sumsel. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime,
Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, Raudatul Jannah resmi menggantikan Syukri Zen sebagai pejabat antar waktu DPRD Kota Palembang sisa masa jabatan 2019-2024. Syukri Zen sebelumnya dicopot dari kepengurusan Gerindra usai tersandung kasus pemukulan terhadap seorang wanita di SPBU Demang, Lebar Daun, Palembang. Raudatul Jannah akhirnya resmi menggantikan Syukri Zen sebagai pejabat antar waktu DPRD Kota Palembang sisa masa jabatan 2019-2024. Pelantikan Raudatul Jannah dilakukan langsung Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin usai pembacaan surat keputusan pejabat antar waktu dibacakan Wakil Ketua DPRD Palembang Arzanu Gentar Nusantara. Syukri Zen sebelumnya dicopot dari pengurusan Partai Gerindra akibat tersandung masalah hukum kasus pemukulan terhadap seorang wanita di SPBU Demang, Palembang beberapa bulan lalu. Pelantikan ini disaksikan anggota DPRD Kota Palembang serta sejumlah perwakilan OPD Kota Palembang di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang Rabu siang. Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin menyebutkan pelantikan ini dilaksanakan setelah mendapatkan surat keputusan pelantikan dengan harapan Raudatul Jannah yang merupakan politisi perempuan dari Partai Gerindra dapat bekerja sama dan bersinergi dalam menjalankan program kerja bersama anggota DPRD Kota Palembang dan pemerintah Kota Palembang. Harapan kita sinergi dengan DPRD Kota Palembang, kemudian ya tanggung jawab pemilihan dan juga masyarakat Kota Palembang. Nantinya dari Syukri Zen ini beralih ke Raudatul Jannah. Masa berapa tahun lagi ini? Sisa jabatan ini, kurang dari 2 tahun. Di Komisi 1. arahannya. Berarti menunggu arahan ya, menunggu jadwal-jadwal rapat selanjutnya. Di Komisi berapa tadi? Insyaallah Komisi 1. Sudah tahu belum ini Mbak posisi di Komisi 1 itu apa aja itu? Belum tahu. Bidangnya apa? Sejauh ini cuma tahu di bidang pemerintahan. Langkah dalam waktu dekat ini seperti apa Mbak kira-kira koordinasi atau? Kita cepat harus adaptasi, belajar. Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo menyampaikan ungkapan selamat dan diharapkan Raudatul Jannah yang diposisikan fraksi Gerindra di Komisi 1 DPRD Palembang dapat menjadi anggota DPRD yang bersinergi dalam membangun kemajuan Kota Palembang. Hari ini Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai DPRD, Golkar, PKB, PKS, Nasdem dan juga P3. Selamat bertugas, kalau cepat dan janji dengan rekan-rekan DPRD. Baik, kami ucapkan terima kasih. Dari Palembang, Muhammad Riza Falifi, iNews melaporkan. Kejuaraan lomba para layang seri 5 digelar di Kota Pagar Alam diikuti 101 atlet para layang dari 13 provinsi yang ada di Indonesia. Selain dapat melihat keindahan alam dari ketinggian, para atlet juga ada yang mendarat di area kebun teh.
Lomba para layang Trip of Indonesia seri kelima yang diadakan di Kota Pagar Alam dengan ketinggian 1.900 meter dan 1.500 meter dari permukaan laut memiliki daya tarik tersendiri bagi para atlet. Selain udara yang sejuk, juga dapat menikmati pemandangan kebun teh yang indah dari ketinggian. Lomba ini diikuti atlet para layang dari 13 provinsi, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Selain mendarat di tempat titik yang ditentukan panitia dengan cuaca angin yang sering berubah-ubah, membuat para atlet ada yang kesulitan mendarat di area yang sudah ditentukan, sehingga harus mendarat di area kebun teh. Petugas TNI dan Polri yang disiagakan ikut membantu peserta keluar dari kebun teh. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni mengatakan, kejuaraan nasional para layang di Kota Pagar Alam dapat memperkenalkan wisata yang ada di Kota Pagar Alam. Kedepannya, para layang akan menjadi objek wisata baru di Pagar Alam dengan menikmati keindahan alam dari ketinggian. Saya punya rencana untuk bagaimana minimal Sabtu Minggu itu ada terbang tandem dari Probolinggo ke tanggal 2021. Itu harapannya. Jadi kalau untuk event ini sendiri ya itu sama dengan event-event yang lain. Bagaimana kita mengundang teman-teman dari luar Kota Pagar Alam untuk datang ke Pagar Alam. Seperti saat ini event ini diikuti oleh 13 provinsi dengan 101 atlet. Ya seru lah terbang di sini. Ada yang mendaratnya di sensasinya sendiri gimana Mas? Sensasinya luar biasa Bang, mantap. Iya. Dari atas sana gimana pemandangannya Mas? Di atas sana pemandangannya bagus Bang, lepas Bang. Ya tadi makanya ini nggak tahu dengan angin gitu ya. Landing kan nggak ada cedera insya Allah ya. Bundeh semua. Jadi nggak ada hambatan, lapang, luas semua. Ajang serupa diharapkan akan digelar secara rutin di Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.